Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya seorang tenaga medis, juga seorang mahasiswa di sebuah institut di daerah Jakarta Selatan bernama Institut Sains dan Teknologi Nasional, biasa dikenal ISTN. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau coba ajak teman-teman berbincang sedikit terkait apa yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, sedang ramai di media, baik media sosial, media televisi, atau mungkin juga informasi ini banyak masuk ke dalam ponselnya teman-teman semua. Apa sih sebenarnya? Terkait coronavirus. Pasti teman-teman semua udah dengarkan informasi tentang virus corona. Ya, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus itu biasa dikenalnya SARS-CoV-2. Ini adalah virus, ya, suatu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Nah, penyakit yang disebabkan oleh virus ini, itulah yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Nah, sebenarnya apa sih yang diserang sama virus corona ini? Virus ini tuh menyerang sistem pernafasan kita, menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Virus ini menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, balita, dewasa, ibu hamil, dan bahkan lansia. Jadi semua orang bisa terinfeksi oleh virus corona. Hati-hati. Sebenarnya dari mana sih asalnya virus ini? Virus ini tuh pada awalnya muncul di sebuah kota bernama Wuhan, di daerah Cina, di negara Cina sana, yang pada awalnya virus ini menginfeksi satu kota saja, tapi lambat laun penyebarannya yang begitu pesat, sampai pada bulan ini, bulan April 2020, virus itu pertama menyebar di Wuhan di akhir Desember 2019. Sekarang sudah bulan April 2020, sudah sekitar 3 mau masuk ke bulan keempat penyebaran virus ini. Saat ini sudah menginfeksi 180 negara, ya sekitar 180 negara, hingga sepakat ditentukan atau ditetapkan sebagai pandemi. Luar biasa. Nah, dari tadi kita sudah banyak bicara, sudah banyak berbincang tentang virusnya. Sebenarnya kalau misalkan ciri-ciri atau tanda-tanda kalau kita terinfeksi virus ini tuh apa sih? Ini just for tambahan informasi untuk teman-teman. Kalau misalkan kita terinfeksi virus ini, gejalanya tuh kayak orang sakit, demam, flu, tenggorokan sakit, batuk kering, sakit kepala. Itu gejala-gejala awalnya itu seperti itu. Kalau sudah masuk tahap lanjut, itu bisa sampai batuk berdarah, atau bahkan batuk berdarah, batuk keluar darah, demam tinggi, pilek, sesak napas, bahkan bisa menyebabkan sampai nyeri dada. Itu luar biasa ya.
Tapi secara umum dari gejala-gejala virus ini, gejala kalau misalkan seseorang terinfeksi virus, secara umum ada 3 gejalanya. Yang pertama demam. Demamnya ini, kalau demamnya tuh bisa suhunya tuh bisa mencapai 38 derajat Celcius. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan dari demamnya sendiri, saat ini sih sudah ada beberapa tempat yang melakukan pencegahan. Sebelum kita masuk ke suatu area, nanti kita akan tes dulu, dicek suhu tubuh kita berapa. Kalau misalkan suhu kita di range 37,5 sampai 38 derajat, biasanya kita nggak langsung diperbolehkan untuk masuk. Kita diminta menunggu dulu, kita menunggu beberapa menit. Setelah itu kita dicek lagi suhu tubuh kita turun atau enggak. Kalau misalkan suhu tubuh kita turun ke angka 36 derajat, 35 derajat, itu kita baru dipersilahkan untuk masuk. Tapi kalau misalkan suhu tubuh kita malah naik ke angka 38 derajat atau bahkan lebih, kita bisa disuruh pulang atau bahkan bisa diisolasi. Oke, nah lanjut kita bahas soal gejala. Gejala yang tadi kita sebutin udah sempat kita bahas juga. Gejala ini tuh bakal muncul pada saat 2 hari sampai 14 hari dari pertama kali kita mulai terinfeksi virus corona. Cukup lama. Nah, kapan sih sebenarnya kita mesti ke dokter? Ya. Nah, kalau misalkan kita habis berkunjung ke suatu tempat atau ke suatu negara yang memang di sana tuh banyak terinfeksi COVID-19, terinfeksi virus corona. Nah, baiknya kalau misalkan kita merasakan gejala-gejala seperti itu dan kita juga habis berkunjung dari negara yang banyak terinfeksi virus corona, baiknya kita langsung berobat. Tetapi kalau misalkan teman-teman nggak merasakan gejalanya, saya habis berkunjung ke negara itu, saya habis jalan-jalan dari sana, saya habis berinteraksi, tapi saya tidak merasakan gejala, saya nggak ngerasain apa-apa, saya sehat-sehat aja, sehat walafiat. Nah, pada fase itu baiknya teman-teman mengisolasi diri selama 14 hari. Kenapa? Karena kita melihat lagi dari tren yang tadi, gejala adalah 2-14 hari. Setelah 14 hari baru teman-teman bisa berinteraksi, bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala lagi. Dan dari tadi kita ngomongin virusnya, terus ya ngomongin yang terinfeksi siapa aja, asal virusnya dari mana, gejala-gejalanya seperti apa. Nah, penasaran dari sebenarnya cara dari penularan si virus corona ini atau virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, penularan dari virus ini sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama, kalau misalkan tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang yang terinfeksi virus corona, atau misalkan ada yang bersin, terusnya udara atau uap air dari yang bersin itu nggak sengaja terhirup sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita banyak memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan khawatirnya di tangan kita ada virus-virus yang tadi kita bicarakan. Saat kita pegang mulut atau kita pegang hidung tanpa mencuci tangan, virus yang ada di tangan kita hinggap atau masuk ke dalam rongga mulut dan rongga hidung. Mengerikan sekali ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau misalkan kita ada kontak jarak dekat atau kita habis berjabat tangan dengan orang-orang yang memang positif terinfeksi COVID-19,
atau kita habis berinteraksi langsung, berinteraksi jarak dekat. Pada saat kita berinteraksi, kita nggak tahu ternyata dia berbicara dengan kita tuh dengan nada yang agak tinggi, atau mungkin dengan pola yang lebih terlalu bersemangat, sehingga ada percikan-percikan dari mulut lawan bicara kita yang terbang dan nggak sengaja kita hirup. Itu dari segi kontaknya ya. Makanya dari kontaknya sendiri, sekarang kan lagi ramai yang namanya social distancing ya kan? Jadi kita harus menjaga jarak pada saat kita berkomunikasi, ya paling enggak jaraknya itu sekitar 1 meteran, supaya percikan dari mulut lawan bicara kita nggak langsung bisa mengenai bagian-bagian tubuh tertentu dari kita. Ya salah satu pencegahannya seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman bingung atau kira-kira masih takut, masih mau tanya-tanya lagi sebenarnya tentang COVID-19 ini apa, tentang virus corona ini pencegahannya baiknya seperti apa. Nah saat ini sudah ada hotline-nya sendiri sih untuk penanganan infeksi virus corona ini. Hotline-nya teman-teman bisa call di 119 dengan ekstensinya 9. Untuk lebih lengkapnya bisa tanya-tanya ke sana. Nah, sekarang kita ngomongin dari diagnosanya sendiri. Diagnosanya sebenarnya untuk COVID-19 ini seperti apa sih? Saat teman-teman tadi sudah merasa terinfeksi, teman-teman berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter. Nah, buat memastikan kita sebenarnya terinfeksi atau tidak, itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama tuh akan dilakukan uji sampel darah. Yang kedua, tes usap tenggorokan, ini untuk meneliti sampel dari dahak, atau biasa disebutnya sih ini tes PCR. Terus yang ketiga itu akan dilakukan ronsen dada untuk mendeteksi sebenarnya ada infiltrat atau tidak di dalam paru-paru atau pada cairan di paru-paru kita. Jadi ada 3 metode diagnosanya. Nah sekarang kita lanjut dari segi pengobatannya. Oke, kita bicara pengobatan. Nah, gimana sih sebenarnya pengobatan dari COVID-19, atau kalau misalkan kita udah terinfeksi virus corona ini gimana gitu loh? Apa yang mesti kita lakukan? Pengobatannya bagaimana? Ya kan? Ini juga yang sekarang ini masih jadi problematika, masih jadi tanda tanya sebenarnya pengobatannya itu seperti apa gitu loh. Sampai banyak korban berjatuhan. Nggak cuma di Indonesia, di Wuhan sana pusatnya, di Italia, di negara-negara lain, sampai virus ini tuh menginfeksi sekitar 180 negara. Pengobatannya seperti apa? Berarti dunia yang bertanya saat ini. Nah, saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini, Pak Ahmad Yuryanto. Ini mengatakan hingga saat ini belum ada pengobatan yang secara resmi dinyatakan bisa menyembuhkan COVID-19. Kata beliau begini, kita belum mendapatkan pengobatan yang secara definitif menjadi standar dunia untuk COVID-19, baik obat dan maupun vaksin. Ini disebutkannya oleh Pak Yuri dalam konferensi pers di Geraha BNPB hari Rabu tanggal 1 bulan 4 tahun 2020. Jubir pemerintah, saat ini belum ada obat dan vaksin untuk sembuhkan COVID-19. Nah lanjut, sekarang kita beralih ke pencegahannya.
supaya kita nggak was-was nih. Waduh, virus corona itu mengerikan banget ya, ternyata nggak bisa main-main. Apalagi warga Indonesia tuh yang terkenal dengan kaum santuy, nggak bisa diremehin ternyata virus corona. Per hari ini aja sudah hampir 2.000 orang yang terinfeksi. Luar biasa kan? Dari yang awalnya hanya ada di Wuhan sama dari Wuhan ke sini itu harus menyeberang samudra dulu. Luar biasa. Nah, upaya pencegahan kita yang pertama di sini, kita hindari dulu berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Nah, ini kita lakukan nih social distancing yang tadi, sambil kita menjaga jarak sama lawan bicara kita. Terus yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau di keramaian. Sebenarnya masker ini pada awalnya tuh diperuntukkan untuk orang-orang yang memang sakit saja. Tapi karena sifat virusnya seperti ini, jadi sekarang ini ya untuk pencegahannya baiknya ya kita tetap pakai masker juga. Terutama tenaga kesehatan harus pakai masker kalau misalkan mau ke pasien. Terus yang ketiga, kita harus rutin cuci tangan. Cuci tangan di sini cuci tangan dengan air dan dengan sabun. Atau kalau misalkan tempat cuci tangan jauh, terusnya nggak ada sabun, mungkin kita bisa siapkan hand sanitizer. Hand sanitizer itu kan macam-macam, ada yang bahannya ini itu. Nah, paling tidak untuk mencegah penularan virus corona ini, hand sanitizer yang kita gunakan adalah basisnya itu minimal mengandung alkohol 60%, itu minimal ya. Cuma rata-rata antiseptik yang digunakan adalah 70%, cuma ini minimal mengandung alkohol 60%, jangan kurang. Jadi kalau misalkan kita beli hand sanitizer, kita lihat dulu kandungannya sudah sesuai atau belum. Ya, lanjut keempat, kita di sini harus menjaga daya tahan tubuh kita. Kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan yang pertama, kita harus menjaga pola hidup sehat, konsumsi vitamin, kita harus kontrol stres, ya kan, istirahat sesuai porsinya supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Terusnya yang kelima, kurangi menyentuh atau kalau bisa jangan menyentuh area-area seperti area mata, hidung, mulut. Terlebih kalau misalkan kita tahu tangan kita kotor dan kita belum cuci tangan. Yang keenam, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, langsung cuci tangan setelahnya. Yang ketujuh, masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang kedelapan, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat kita batuk atau bersin, kemudian buang tisu yang habis kita pakai itu pada tempat sampah yang sesuai. Jangan buang sembarangan ya. Nanti kalau misalkan kita positif mengidap COVID-19, kita buang sembarangan, kita bisa menginfeksi orang-orang terdekat. Kan kasihan kalau misalkan mereka juga terinfeksi. Nanti kalau kita sakit, siapa yang mau urus kita? Setelah itu yang kesembilan, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, sedang demam, sedang batuk. Ini untuk menghindari potensi-potensi ternyata si A positif, si B positif, yang kita nggak tahu. Apalagi orang tersebut belum periksa ke dokter. Ini salah satu bentuk antisipasinya. Terus yang ke-10 adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan jaga kebersihan lingkungan. Benda yang sering disentuh tuh kayak apa sih? Yang pertama, pasti sering disentuh tuh handphone, ya kan? Nah, ini handphone teman-teman dijaga juga, dipastikan itu tetap bersih kalau misalkan teman-teman mau gunakan itu. Terus yang kedua, contohnya tuh kayak gagang pintu. Gagang pintu masuk, pintu kulkas, pintu lemari.
tombol lift, pegangan pada saat kita mau naik tangga. Pokoknya hal-hal yang memang sering disentuh oleh manusia. Oke, nah kurang lebih itu yang tadi saya coba share ke teman-teman terkait coronavirus, terkait COVID-19, mulai dari awal mula virusnya sendiri, penyebarannya seperti apa, gejalanya seperti apa, penanganannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, terus langkah pencegahan kita seperti apa. Nah, di belakang video ini saya juga mau coba bagikan sedikit informasi dari Gubernur DKI yang nanti akan saya share terkait upaya penanganan dan pencegahan dari COVID-19 ini sendiri. Juga mungkin nanti ada tambahan beberapa video di belakang slide. Oke, see you di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.